Al-fa'idatu qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih wa amalana bi anwari wa asrafid darin wa ada wa an barakatihim. Al-fa'idatu rabi'ah, faidah yang keempat. Al-faidah itu bermula faidah, sifatnya faidah rabi'ah itu yang keempat. Itu yurwa, diceritakan siapa anna rajulan, sesungguhnya laki-laki, ja'a datang siapa rajul, datang ila ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ada seorang laki-laki datang kepada beberapa sahabat Nabi, mungkin lagi ngumpul. Tiba-tiba ada seorang datang, yastaqi halnya madul. Madul itu kayak curhat, ngersulok, curhat Allah yang baca ayat. Curhat ilahin kepada sahabat, zaujatahu akan perihal bojonya, istrinya. Loh, hilang dulu ini. Habis itu nama siapa? Dua hari mana? Yastaqi madul curhat ilaihim zaujatahu. Faqala, maka berkata siapa kullu wahidin, tiap-tiap seorang fidzalika dari itu sahabat-sahabat, ma akan sesuatu sami'a yang mendengar sahabat-sahabat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian semua sahabatnya memberikan nasihat kepada laki-laki tersebut. Apa nasihatnya? Berupa hadis yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa bu'isu, apa rajul tadi, ila zaujatihi, ila zaujati, kepada bojonya. Bidzalika, dengan itu, zauja, bidzalika, dengan itu, apa ini? Curhat, ya, dengan bak curhat, ma'a Hudzaifah ibn Yaman, bersama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Apa nasihatnya di sana? Kan sahabat-sahabat tadi nuturi, ngomong, ngasih saran terhadap apa yang didengar daripada Rasulullah. Yang pertama nasihatnya Abu Bakar. Faqala, maka berkata siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sami'tu, telah mendengar siapa aku Rasulullah, yang akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, halnya bersabda siapa Rasul, lawim Allah umirtu, jika diperintah sama aku, ahadan akan seseorang, ayas sudah sekiranya sujud sama ahad, li ahadin, kepada seseorang, la amartu, pasti merintah sama aku al-mar'ata, akan perempuan, antas judah, sekiranya sujud sama perempuan, li zaujiha, kepada suaminya perempuan tadi, mar'ah. Kata sahabat Abu Bakar ngasih nasihat, aku dengar Rasulullah beliau bersabda, kalau aku diperintah kata Rasul kepada seseorang untuk sujud kepada orang lain, boleh orang sujud kepada orang, pasti aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Nasihat pertama dari sahabat Abu Bakar. Wa qala sahabat Umar radhiyallahu anhu, berkata sahabat Umar radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah beliau bersabda, hal yang bersabda, ayu mamra'atun, mana-mana bermula perempuan, Gus, jangan menghayal, rafa'at, mengeraskan sama perempuan, mengeraskan sotaha, akan suaranya, imra'ah, fauqa sauti zaujiha, di atas suara bojonya imra'ah, la'ana, maka melaknat, akan mar'ah, apa kulu syai'in,
tiap-tiap sesuatu tolaat yang muncul atau yang mengenai cahaya alais atas syekh apa asyamsu matahari illa antatuba kecuali sehingga dia tobat wa tarji'ah dan kembali siapa imro'ah. Kata sahabat Umar, aku dengar baginda Nabi beliau bersabda, perempuan manapun yang mengeraskan suaranya lebih tinggi daripada suara suaminya, maka dia dilaknat terhadap apa saja yang kena cahaya matahari. Dilaknat sampai dia tobat dan sampai dia kembali merendahkan suaranya. Wa qala Utsman bin Affan, berkata sama Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sami itu telah mendengar siapa aku an-nabi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu artinya bersabda sama Nabi, lau anna mar'atan, jika sesungguhnya perempuan, kalau seandainya sesungguhnya perempuan itu malaikat memiliki sama imro'ah ad-dunya akan dunia, kullaha semuanya dunia, wa anfaqat dan menafakokan sama perempuan akan dunia, dia nafakokan ala zaujiyah untuk atau atas suaminya. Kalau ada perempuan yang punya dunia banyak, kemudian dinafakokan semuanya untuk suaminya, tapi itu mamanat, kemudian ngungkit sama perempuan. Bidzalika dengan itu pemberian alaihi kepada zauj ila ahbata, kecuali melebur siapa Allah amalaha akan amalnya perempuan, wahasyara dan bangkitkan sama Allah akan perempuan ma'a Fir'aun bersama ngeri. Perempuan yang punya harta banyak kemudian dinafkahkan kepada suaminya, ini bang untuk abang untuk usaha, tiba-tiba bangkrut merepet, udah habis duit untuk kau semua, tapi kau gak pandai, gak bejus, enggak ikhlas aku bang, cuma gini kau diongket-ongket, maka Allah akan lebur amalnya, gugurkan amalnya, dan nanti dari kiamat dia dikumpulkan waktu bangkit bersama Fir'aun. Kalau dia tobat dan minta maaf serta mengikhlaskan, wah repot bu. Maka cari istri yang baik, solehah, baik. Apa? Dari siapa ini? Enggak, itu dari Abi, jadi Abi gak pernah dapat ini. Tapi gak apa-apa lah untuk sampai. Kok dapat juta Abi orang Abi yang ngasih? Gak tahu. Minas berkata, makan aku dulu Mana tadi kan? Gara-gara Minas ini. Lah dia nih. Wa qala Ali bin Abi Thalib, berkata sama Ali bin Abi Thalib, ngasih nasihat yang didengar dari Rasulullah. Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Lau anna mar'atan," jika sesungguhnya perempuan, kalau ada perempuan itu tobahat memasak sama perempuan, sadar syaiha akan kedua teteknya. Apa tetek di bahasa Indonesia? Buah dada. Buah dadanya diiris, kemudian dimasak. Perempuan ada yang saking berbaktinya sama suaminya, nggak ada sayur, nggak ada duit, diiris teteknya dimasak, kemudian dimakan sama suaminya. Loh dek, kok lembut dek, kok enak dek, udah makan dulu, nanti aku cerita itu apa. Saya makan habis, tadi yang aku makan tahu, ini nggak ada bang. Loh, kok itu kepotong dek? Nggak ngantuk loh sama. Kalau ada perempuan yang motong payudaranya,
kemudian dimasak, wa'an amat dan memberikan makan sama perempuan, huma akan kedua payudaranya. Itu sopan biasanya. Kalau bahasa ngaji Abi dulu, ngaji Qur'an nggak ada sensor. Apalagi waktu Ustaz Bisri yang ngajar, nggak ada sensor. Bahasanya ya langsung sampai pojok iku gitu. Bukan ngomongnya bukan isyarat, langsung. Nah, itu perempuan ada, laki-laki ada. Dikasih itu caranya. Tapi Abi nggak gitu nanti. Kok sampai itu nggak gitu. Mana ada belum memenuhi sama perempuan hakkoha akan haknya. Kalau itu dimasak, dimakankan sama suaminya, kok enek? Kalau ada, nggak mungkin ada, nggak mungkin. Kecuali istrinya sudah gila, atau mungkin suaminya yang gila, suruh motong dimasak. Kalaupun dilakukan itu belum memenuhi tanda baktinya seorang istri kepada suami. Sampai segitu berbaktinya istri kepada suami. Wa qala Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Berkata siapa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sami itu mendengar siapa aku. Sekarang Abu Sufyan yang memberi nasihat. Rasulullah SAW yaqulu ayyumu imra'atun, mana-mana bermula perempuan itu akhodat ngambil sama perempuan min mata'i zawjiha, dari harta suaminya. Diam-diam tasnya dibuka, duitnya diambil. Ada kadang-kadang ibu-ibu gini, mak-mak ini, inget ini, nggak boleh ngambil duitnya suami, nggak boleh. Jadi nggak ada istilah uangmu uangku, uangku uangku. Ini sekarang hadisnya, ngambil duitnya suami. Kemudian setelah dia ngambil, mata azwajiyah, saya akan sesuatu, ilakana kecuali ada itu alaiha atas imro'ah wizru sab'ina, dosa 70 apanya, syarikon, pencurinya. Yang ngambil sesuatu dari hartanya suami, maka istri dapat dosa seperti 70 pencuri. Dosa 70 pencuri. Wis potong tangan, potong sikil, tangan habis. Maka nggak boleh ambil pakai suami. Ingat itu. Itu ada pula istri yang kurang ajar, itunya suami dipotong. Gara-gara suaminya nikah dua. Dipotong, ada kemarin masuk berita, masuk itunya dipotong gara-gara suaminya nikah dua. Pelaknat bagi istri. Pelaknat. Ya hati kok sekarang perempuan berani nikah dua lah bang, tak potong. Jadi waktu ada suami ayah ngajak anaknya ke masjid sholat Jumat, tiba-tiba si khotib cerita tentang keutamaan nikah 2, 3, 4. Nah tadi dengar khutbahnya, dengar ya, kayak mana maksudnya? Mantap. Tahu isinya? Tahu ya apa? Sunnah nikah 2, 3, 4. Apa tahu banyak ya gini-gini. Ceritakan mama ya. Ulang-ulang cerita. Mama. Tadi kata bapak, mak, aku suruh cerita ke mama tentang khotib Jumat tadi. Apa rupanya? Oh ternyata mak nikah 2, 3, 4 paten mak. Mantap sunnah. Oh gitu. Nah, mama lagi masa paten. Ternya berapa nih? 1. Supaya bisa jadi 4 yang mana? Dipotong 4. Bilang bapak ya. Nah ternya kalau pengen jadi 4, dia bagi 4. Dalam 1, dia bisa dimakan orang 4, dipotong jadi 4. Langsung mengkeret suaminya. Gak berani nikah. Ya Pak. Biar tak ngantuk jam 1. Waqala Tamim ad-Dari. Sekarang Tamim ad-Dari, seorang sahabat Majusi yang Yahudi yang masuk Islam gara-gara ketemu Dajjal dan jasa beriman kepada Rasulullah. Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, halnya bersabda, ayu mamra'atun, mana saja perempuan, qalat yang mengatakan li zaujiyah kepada suaminya, ma bermula apalakah bagi engkau? Kau bawa apa sih kemari? Kalau nggak sempat tau aja beleleng. Kamu gitu perempuan. Kau
Kemarin dulu kurusnya, kalau sekarang nih gemuk kau sama aku. Kamu gitu perempuan. Kalau kamu nggak enak lah pokoknya. Malakah? Apa sih kau? Gitu. Maka layak balu siapa Allah. Tidak menerima siapa Allah. Allah udroha akan alasannya man. Alasannya imro'ah. Yaumul kiamat, pada hari kiamat. Mau beralasan apapun nggak bisa. Tetap menjadi penghuni neraka. Gara-gara sering ngomong malakah. Ya, sahabat. Gara-gara ngomong apa? Malaka. Bukan buah malako. Kalau buah malako itu klepon. Wagola sekarang sahabat Abdullah bin Mas'ud ibn Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad beliau halnya bersabda, ayu memratun, mana-mana perempuan, karena itu adalah bagi perempuan apa malun harta, fatolaba maka meminta hu akan harta minha dari perempuan, siapa zaujah bujunya, famanat maka nolak siapa imro'ah hu akan suami, hu akan harta minhu daripada suami, ila mana kecuali mencegah akan imro'ah siapa Allah yaumul kiamat, pada hari kiamat, ma akan perkara indahu yang ada di sisi Allah. Kalau ada perempuan yang punya harta, kemudian suaminya minta, mungkin lagi duitnya ketinggalan, dek uang abang ketinggalan, minta dek 20, enggak ada. 20 aja deh untuk beli ini rokok, enggak, malas, mau ambil sendiri, duitku, ngomong gitu dia, pelit sama butuhnya. Maka ini nanti di hari kiamat dicegah untuk mendapatkan apapun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak bro. Istrimu ingatkan jangan pelit-pelit. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sami itu mendengar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, halnya bersabda, ayu mamra'atun, mana saja perempuan itu khonat berkhianat sama perempuan, zauja akan suaminya, fi baitiha di rumahnya, mengkhianati suaminya di dalam rumahnya perempuan, wa firasi dan di lemahnya perempuan, berselingkuh. Mana khonat ini berselingkuh. Illa adkhala, kecuali memasukkan siapa Allah alaihi atas perempuan, alaiha atas perempuan, fi qabriha di kuburnya perempuan, sab'ina alfin 70.000 apanya hayatan ularnya, wa aqraban dan kalajengkingnya, yalsauna halnya menyengat semua apa 1000 ular dan kalajengking akan perempuan ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Ini untuk perempuan yang suka selingkuh, suaminya merantau, dia masukkan bujuk orang lain ke dalam rumahnya. Kalau semacam ini perempuan selingkuh, maka kata Rasulullah dalam hadisnya, sabda beliau, ini perempuan nanti di kuburan dimasukkan di kubur itu 70.000 ular dan 70.000 kalajengking menyengat tuh mengentuk, sampai hari kiamat. Bukan yang bunyi per, bukan. Itu bukan ngentut, itu ngentut. Beda ngentut sama ngentut. Kau tahu bu ngentut? Tahu kan? Ngentut? Tahu. Ini ngentut. Wa qala Umar bin al-As, Amr bin As. Berkata sahabat Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Sekarang Amr bin As ini banyak sahabat yang nasihatin. Sami itu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayyumra'atul khonat zaujaha, mengkhianati suaminya, fi firasi di lemeknya, seminggu, illa adkhala, kecuali memasukkan akan imra'ah sama Allah, an-naro, ke neraka, wa yukhriju sama Allah min famiha, mengeluarkan sama Allah dari mulutnya perempuan, al-quyha, akan nanah, wadama dan getih apa? Darah, wasodida dan darah yang campur getih. Jadi kalau selingkuh nanti masuk neraka, kemudian
Di mulutnya keluar darah, nanah, darah dan nanah. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, berkata sahabat Anas radhiyallahu anhu, sami itu mendengar siapa aku Rasulullah SAW yaqulu, halnya bersabda, ayu mamra'atun, mana saja bermula perempuan. Kau baca di sini sebenarnya kau udah ngerti bahasa Arab karena diulang jadi hafal. Waqafat, berdiri siapa perempuan ma'al ghairi zawjiyah, bersama selain bojonya. Kadang-kadang goncengan sama bojo orang. Hati-hati. Berdiri cerita tok saja nggak boleh. Apalagi goncengan sama istri orang. Hati-hati bro. Kalau saya numpangi, kau gonceng siapa? Bojonya pulang kok gonceng, numpangi kasihan, nggak ada tumpangan. Pulang kerja bareng. Ya kalau dia turun ke rumah, mampir ke hotel, wah repot bro. Karena kapan setan itu nengok ada kesempatan. Begitu ada kesempatan, oh ikut main setan. Dirayu enggak, hampir gak pada, ayo lah bang, gak apa-apa. Tapi lama, bentar kan bang, bentar aja. Iya nanti suamiku jam 10 pulang. Udah, kita jam 9 kita pulang. Wah habis, kacau banget. Dimasukkan ke neraka, keluar dari mulutnya darah nanah, dimasukkan di kuburan. Dalam kuburannya 70.000 ular. Kalau cekeng ngentuk sampai hari kiamat. Habis, kacau beliau. Nanti para perempuan, ya ibu-ibu ingat, jangan suka cerita sama suami orang. Apalagi goncengan sama suami orang, hati-hati. Apapun alasannya, karena kejahatan datang, ada kesempatan, waspadalah. Jadi nasihat ini, biar ibu-ibu kan. Biar ibu-ibu. Jadi nggak sembrono. Kasihan nanti berdosa. Kalau ibunya sopan gak tidur jam segini. Coba. Sami itu Rasulullah SAW yaqulu. Oh ini. Oh wa yaqulu, dan ada siapa laki-laki itu ghairu gobarkana. Ghairu di mahramin, selain daripada yang memiliki mahram, bukan mahramnya. Minda daripada bojonya perempuan tadi. Berdiri cerita sama laki-laki lain yang bukan mahramnya. Illa auqafa, kecuali memberdirikan hak akan perempuan. Siapa? Allah ala syafiri jahannama, di pinggir neraka jahanam. Wa yuktabu, dan ditulis laha bagi perempuan bikuli kalimatin, setiap satu ucapan yang dia cerita sama laki-laki tadi ditulis apa? Alfa sayatin, 1000 kejelekan. Setiap satu kalimat 1000 kejelekan. 10 kalimat 10.000. 1.000.000 kalimat, woi tak terhitung dosanya. Hati-hati. Hati-hati. Bi kalau gitu mah aku gak bisa kerja dong. Kalau kerja ngomong sama laki-laki, gimana Bi? Dampingi makro, dampingi suami. Makanya perempuan gak boleh kerja seharusnya. Yang kerja siapa? Suami. Istri jangan suruh kerja. Kalau kerja yang gak membawa resiko, membuat mudah. Paham? Waqala sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sekarang sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayyum mamra'atun, mana perempuan kharajat apa akhrajatnya? Gak ada A-nya kan? Punya bisa lain. Gak mungkin kalau akhrajat. Kharajat itu keluar sama perempuan, mimbaiti zaujiyah, dari rumah suaminya perempuan, ila la'ana, kecuali melaknat akan imra'ah, apa kulu rodin bi rodin wa yabisin, tiap-tiap yang basah dan yang kering. Semua yang kering dan basah melaknat perempuan yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Wa qala Talhatu ibni bin Abdullah. Sekarang saya pulang nasihat. Radhiyallahu anhu. Sami'tu Nabiya yaqul, ayu mamra'atun, mana saja perempuan itu qalat li zawjiha, ngomong sama bojonya,
ma ra'aitu minka khairan, tidak melihat aku dari engkau kebaikan kontun sama sekali. Aku nggak ada nengok kebaikanmu sama sekali. Welek, nakal, ndablek, nggak sayang suami, nggak sayang istri, nggak cinta anak. Ngomong gitu dia. Ngomongnya laisa minka khairan illa Aisyah, kecuali memutuskan akan orang siapa Allah min rahmatihi, dari rahmatnya Allah. Maka jangan putus asa. Kalau putus asa itu berarti putus-putus. Asa itu putus, berputus asa. Tapi putus asa, ain, asa itu pengharapan. Jangan putus asa, jangan putus harapan, jangan putus asa. Bil ain, bukan putus asa, tapi putus asa. So harap-harapan nggak apa-apa. Wa qala Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyuma imra'atin, bermula mana saja perempuan itu istagolan, sibuk, bi'adiyati zawjiha, dengan bi'idayati zawjiha, bukan adiyati, kebalik, bi'idayati zawjiha, dengan menyakiti suaminya imra'ah, hatta yutalliqo, sehingga mencerai siapa zauj akan zaujah, fa alayya, maka wajib atas zaujah apa adzabullah, azabnya Allah. Kalau ada perempuan sibuk nyakiti suaminya, maka dia dapat azabnya Allah. Wa qala Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Waqqas sekarang yang mengatakan, radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyukum ra'atun, kalapat memaksa sama perempuan zauja akan bojonya, fauqa taqati, di atas kemampuannya bojo, illa adabah, kecuali mengazab akan perempuan siapa Allah ma'al yahudi wa nasara. Perempuan yang maksa suaminya melakukan sesuatu yang dia nggak mampu, dia nggak kuat, maka ini perempuan akan diadab bersama orang-orang Yahudi dan orang-orang. Waqala Sa'id bin Musayyib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atun, itu talabat mencari zaujah akan suaminya imra'ah, syai'an sesuatu, wa ia bermula perempuan tak lama mengerti, anau sesungguhnya zauj layak diru, nggak mampu, alaihi atas syekh, ila tolaba, kecuali mencari akan imro'ah sama Allah, yaumal kiamati, pada hari kiamat, bi imtidadil adabi, dengan melanggengkan azab. Perempuan manapun yang menuntut suaminya untuk melakukan yang dia nggak mampu, padahal suami istrinya ngerti dia nggak mampu, maka pada hari kiamat Allah akan menuntut perempuan itu untuk langgeng masuk neraka, untuk langgeng diazab. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa qala Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma imra'atin, bermula mana perempuan itu abasat, merengut fi wajhi zawjiha, di dalam wajah suaminya, pasti tengok merengut, nggak ngenak noblas, ila jaat, kecuali datang sahabat imro'ah, yaumal kiamati, pada hari kiamat, musawadatan, halnya orang yang hitam, musawadatul wajhi, orang yang hitam wajahnya, ila antatuba, kecuali jika tobat, wa tarji'ah, dan kembali sama imro'ah. Ada perempuan dipandang merengut, maka pada hari kiamat wajahnya hitam, kecuali kalau dia taubat dan kembali senyum sama suaminya. Wa qala Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma imra'atun aghdabat
itu marah, membuat marah Abdobat, membuat marah sama Zaujah, membuat marah Zaujah akan bodohnya Zaujah Imro'ah, wahia bermula perempuan itu zalimatun zalimah, Al-Ghadabat atau marah sama Imro'ah alai atas Zauj, maka lam yakbal tidak menerima sama Allah minha daripada Imro'ah sorfan akan ibadah sunnah wala adlan dan tidak menerima ibadah fardu. Wakilah sorfan fardu adlan sunnah. Waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sami itu mendengar sahabatku Rasulullah SAW yaqulu, la'ana melaknat sama Allah al-musawifat, perempuan yang musawifat. Kila ditanya, wa ma itu apa al-musawifatu? Ya Rasul, apa musawifat? Maka Rasul menjawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana dia? Ngajak. Ini itu alati perempuan. Ya da'u yang ngajak akan perempuan. Siapa zaujua suaminya Imra'ah ilal pirosi keleme fatas sawu apa maka menanti bentar bang, kejap belum mateng, bentar lagi bang, menanti lau untuk zauj watas talgila dan sibuk sapa Imra'ah anhu daripada zauj hatta yang liba sedang mengalahkan hu akan zauj apa anamu tidur sampai tertidur. Ada kata Rasulullah, Allah akan melaknat perempuan yang musawifat. Apa perempuan musawifat? Perempuan yang diajak sama suaminya, dia ngomong bentar bang masih masak. Dia kalau dia nggak kuat dia cepat deh. Bentar lagi beres sepermenitnya. Bentar abang, nanti gosong. Wah, dilaknat Allah. Maka istri itu walaupun di atas onta, kalau suaminya ngajak, dia, langsung turun. Masih masak, lagi masak, asik mau matang. Dek, cepet deh, mau matang loh bang. Udahlah, tinggal aja matikan dulu. Tinggal. Jangan malah dibanting sotelnya. Nggak ngerti aku masak. Sabar kenapa? Nggak kuat yang jadi wong. Ah, ini bahaya. Ya, maka cari perempuan yang siap melayani sepenuh hati. Seperti postur-posturnya gubernur waktu lagi mau nyalon, siap melayani sepenuh hati. Nah, cari istri yang ada posturnya siap melayani suami sepenuh hati. Pilih saya, coblos nomor 0. Nah, ya. Paham Ren? Udah pingin nikah belum? Ngaji ini belum pingin nikah? Belum. Hanya untuk tahu aja dulu ya. Sampai perempuannya laki-lakinya ngantuk tertidur, akhirnya nggak jadi. Gara-gara istrinya sibuk masak, jahit dan sebagainya. Dilaknat sama Allah. Sekarang yang mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ayyuma imra'atun nadarat bi wajhiha zawjiha, mana saja perempuan yang memandang wajah suaminya walam tathak dan tidak tertawa sama zauj fa inna maka sesungguhnya perempuan la turo tidak melihat tidak melihat sama imro'ah al jannata akan surga abadan selama-lamanya ila antatuba wa tarji'ah kecuali sampai dia tobat dan kembali. Kapan ada perempuan menengoki suaminya nggak senyum, maksudnya kesel dengan istrinya, suaminya merengut dengan istrinya, memang lucu gitu. Kalau perempuan baik kan kalau suami istri nengok, suaminya senyum, apa kau tengok ya aja. Ini enggak, suaminya nengok genting, maka ini perempuan nanti nggak bakal bisa melihat surga selama-lamanya. Maka ingatkan ibu-ibu kita, untuk bapak-bapak kita, kalau ditengok buat suami kita, suaminya tersenyum. Dan nanti ini kau pakai waktu pengantin baru, kau ngajikan ini. Nah, ngaji kita berat-berat. Itu penting ini. Ngaji berat-berat. Ambil dulu ya.
pengantin baru nikah pindah rumah, tiap sholat ngaji kitab Durul Nasin bab-bab itu bab perempuan, bab rumah tangga. Ngaji sama Umi, biar dengar Umi, biar tahu ilmunya begitu. Makanya perlu kau belajar ini, kau kajikan sama istrimu. Ya kalau istrimu ahli kitab kuning, kalau hafizah, nah, takutnya merepet. Emang bang aku dikasih makan kitab kuning, begitu. Kerja lah bang, belikan aku emas. Tapi abang udah emas deh. Abang itu kan emas karat. Aku mau yang 24 karat. Kalau abang itu emas karatan. Sekarang mana? Waqala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Berkata sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Halaman berapa sekarang? Masih baca ya? Sedikit lagi. Sampai masuk faedah. Sedikit lagi, setengah halaman lagi. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ayyuma imra'atun tatayabat wangi-wangian, wa tazayyana dan berhias, wa tukhriju dan keluar sama perempuan, min baitiha dari rumahnya perempuan, ila kharajat kecuali keluar sama perempuan, fi ghadabillahi di dalam marahnya Allah, wa sukhti dan murkahnya Allah, hatta tarji'a ila baitiha sampai kembali ke rumahnya. Kata sahabat Salman, kapan ada perempuan wangi-wangian, berhias, keluar dari rumahnya, melainkan dia keluar dalam keadaan mendapat murkahnya Allah sampai dia pulang ke rumah. Waqala Bilal ibnu Hamamah, Bilal bin Hamamah mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ayyuma imra'atun itu tusolli salat, wa tasumu dan puasa, bi ghairi izni zawjiha dengan tanpa izin daripada bujuknya imra'ah, ila kanat kecuali ada apa sholatnya imro'ah, wasiyamu dan puasanya imro'ah, li zawjah untuk suaminya imro'ah, wa alaiya dan atasnya imro'ah, al ismu bermula dosa. Kapan ada perempuan sholat, puasa tanpa izin suaminya, maka pahalanya dikasihkan suami dan perempuannya dapat dosa. Ngajikan sama istrimu nanti ini penting. Wa qala aidan, dua kali nih kalau sahabat sampai sama Bilal bin Hama. Sami itu Rasulullah yaqul, ayyum imra'atun aghdabat membuat marah zaujaha akan suaminya, layak balu sama Allah, enggak nerima sama Allah daripada imra'ah, salatan akan salat, wala dan tidak menerima, siyaman akan puasa, ila anta tuba wa tarji'ah sampai dia taubat dan kembali. Waqala Abu Darda, sekarang Abu Darda yang mengatakan, banyak sahabatnya di situ kumpul. Radhiyallahu anhu, sami itu Rasulullah SAW yaqul, hal yang bersabda, ayyuma imra'atun, mana perempuan afsad menyebarkan sirra zawjiha keburukan suaminya, ila fadha kecuali mempermalukan hak akan perempuan. Siapa? Allah yaumal kiamati pada hari kiamat, ala ru'usil khalaiki di hadapan para makhluk, wa fadha dan mempermalukan hak sama Allah akan imra'ah di dunia qabla akhirati sebelum akhirat. Kapan ada perempuan sering buka rahasia suaminya? Ndak ada itu bujuku cilik kali ini. Cerita dia. Dia malam baru. Bujuku cilik baik. Loyo pula. Dibuka rahasia kejelekan suaminya. Maka ini bakal dipermalukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal dipermalukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat, di depan para makhluk, dan di dunia sebelum datangnya akhirat. Ingatkan istrimu ngaji ini. Antum libasul lahun wa antuna libasul lahum. Kita seperti pakaian bagi istri, istri pakaian bagi kita. Saling menutupi, bukan buka-buka. Pakaian itu menutupi aurat. Maka keburukan tutupi auratnya suami. Jangan dibuka-buka, jangan dikatakan. Piye? Tak pikir suamiku kuat. Gayanya kok kekar, mantap. Gak ngerti setengah ronde, terus lemes. Ini dia. Maka dimalukan Allah dari kiamat nanti. Paham? Cari istri yang pandai jaga rahasia. Maka kau juga jadi suami harus kuat.
harus kuat. Jangan gampang kalah. Nanti datang ke Abi kalau nikah ke pengantin baru. Bi gimana biar kuat Bi? Bisa 2 jam. Oh gampang. Datang ke Abi. Biar bisa 2. Ya. Jangan datang toh, bro. Datang nggak bawa apa-apa. Santri datang ngasih air bening sama gurunya, minta doa Bi, bujuk 4 bulan. Itu sunnah Bi ya, waalaikumsalam. Itu aja. Datang ngasih oleh-oleh ya. Araya datang ngasih oleh-oleh ya. Kasih Abi mau kue, kacang kurjing. Atau jangan Abi dulu kalau araya itu nonjok-nonjok. Zaman dulu, besok araya, sorenya, malam takbirnya, mama itu masak, kemudian nonjok-nonjok dulu. Nanti dikasih duit sama dulu. Gitu zaman Nabi dulu. Kemudian guru ngaji nggak dilupakan. Ini kasih guru ngajimu. Itu. Assalamualaikum. Saat ini dari mama. Gitu. Kalau dikasih nggak mau. Jangan Ustaz. Nggak boleh kata mama. Gitu. Datang ke guru ngajimu. Telepon di. Aku datang bawa daging 5 potong. Kalau juga mak 5 potong. 50 potong. Jadi nggak mau beli daging lagi. Gitu. Yang dari Medan kok paketkan, kok bejit. Kayak gini ya. Gus ya? Gus? Abi yang mengasih oleh-oleh. Bukan dia Gus. Gus. Mau nyasar. Buah-buahnya kasihkan dia dulu. Abi kasih botol Sprite. Ya, Rik. Abinya kasih Sprite. Suruh minum Sprite abinya. Sampai sebenarnya ada bodreknya apa hari ini? Habis itu minum sama bodrek. Ya. Habis dulu Rik. Besok kalau mau silaturahmi ziarah, utamakan guru dulu. Paham tuh Rik? Iya, jangan dia dulu, jangan dibalik-balik. Nanti kok nggak nampak. Jalan kau pikir dia, kau tabrak juga. Nyium aspal lah kau rontok gigimu. Dijahit lah batukmu ya. Berapa jahitan jidat? Dan kalau masih aspal yang kau cium. Sempat ban motor itu kau cium. Kena pelindas sama nggak geger kemarin itu. Terkejut dengannya. Abi dengar Bi, ada apa Mak? Zidan tabrakan. Loh, kok bisa? Iya, nyium aspal. Oh, Pak itu tahu saya sebabnya Pak. Dia menghayal itu. Dikira aspal dia. Gitu. Ya, Zidan. Dan? Enggak. Ya, terkejut Abi Zidan belangga. Tahu-tahu udah musang bulu. Kapan Pak? Nggak musuh Ibi. Itu sampai marisan. Astagfirullahaladzim, nggak dengar Abinya. Abi kira ikut ke Gunung Gondol. Ke Bukit Gondol sambil TikTok-TikTokan di posting di Facebook. Abi kira apa ada di Bukit Gondol. Rupanya di Bukit Gondol Arif dan CS-nya termasuk bagus. Ada Gus di Bukit Gondol Gus? Oh, enggak ada. Enggak. Sobat ke Bukit Gondol mana mau, enggak level. Levelnya somat kalau nikahnya orang bro. Mana Bukit Gondol itu? Beras lagi? Ya, naik kereta beras lagi kok? Masya Allah, jangan teman. Bahaya. Hidup singkat dengan cari mall lah. Mendingan itikaf kau di masjid daripada Bukit Gondol. Wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sami itu mendengar sahabatku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayu mamra'ah khanat zaujaha. Ngerti artinya ya? Mengkhianati suami. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sami itu aja bisa. Enggak ada lagi keterangannya. Hah? Itu udahlah. Ini hanya kehapus ini. Mansuh aku nggak tahu. Aku nggak hafal di saya mana. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayu imra'atun bermana perempuan itu nazat melepaskan siapa akan bajunya fi gharibati zawjiha, di rumah suaminya, di selain rumah suaminya. Kapan ada bojo buka baju bukan di rumah suaminya, berarti selingkuh. Wah gawat ini. Kalau ada perempuan kayak gitu udahlah, suruh balikkan ke orang tuanya.
ila kana kecuali ada apa wizru jami'il mauta, dosa seluruh orang yang mati itu alaiha ditanggung sama perempuan tadi. Kalau ada perempuan selingkuh, buka baju di rumah suami orang atau buka baju di rumah orang lain, maka perempuan ini mendapat dosa seluruh orang yang mati, dosanya dia nanggung. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Wala yaqbalu, enggak terima sama Allah minha dari imra'ah sorpan akan ibadah fardu wala adran dan ibadah sunnah. Wakilah sorpan itu sunnah, adran fardu. Qala al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, ittola'at, nampak alaya kepadaku apa anaru neraka pada waktu Mi'raj, ditampakkan atasku neraka. Faro'a itu maka melihat sama aku aktaro ahliha, akan paling banyak penduduknya neraka anisa'a, itu anisa'a perempuan. Oh, apa khobar makul ya? Bukan khobar maro'a itu nggak ada namanya. Anisa'a akan perempuan. Wa madaka, dan tidak ada mulai demikian itu illa min kasrati isyadihina, kecuali dari banyak durhakanya imro'ah li azwajina, kepada suami-suaminya. Aku ditampakkan neraka, aku tengok penduduknya di sana paling banyak perempuan, bukan sebab yang lain melainkan karena durhaka kepada suami. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa qala, berkata sama Abbas lagi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man, bermula sama orang, min alamatin ridallah. Ya, min alamatin ya. Min alamatin itu setengah daripada tanda-tanda radhiya ridho siapa Allah anil mar'ati dari perempuan, ayardo bermula kabarnya, mubtadanya man, bermula sekiranya ridho anda dari imra'ah siapa zaujuha, suaminya imra'ah. Tanda-tanda daripada Allah ridho kepada seorang istri, kapan suami ridho kepada istri. Jadi nengok perempuan yang diridho suaminya, kita ini kapan suaminya ridho, berarti dia mendapat ridho dari Allah. Tapi kadang-kadang ada suami yang istri yang meninggal suaminya ridho, bukan ridho karena kebaikannya. Puji meninggal bukan nangis. Aku ikut berbelasungkawa ya. Alah nggak perlu, alhamdulillah. Aku seneng bujuku mati. Lu kenapa? Gak bisa merakat meneh. Wah, itu lain. Kalau suami istri yang meninggal dia nangis, tapi ikhlas ridho dengan kebaikan istrinya, ini dapat ridho Allah. Tapi kalau dia ridho istri yang meninggal bukan sebab kebaikan istrinya, tapi sebab istri itu yang merepet, siap-siap istri dikubur, disiksa. Wallahu a'lam bishawab. Al-faidatu khamisah, disambung setelah ngaji mafahim dan makan mie dulu.